Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat, siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 11 ataupun yang sederajat. Masih bersama saya Rudi Agus Salim. Kita akan bersama-sama belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak, yang kebetulan pada video pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada bagian yang ke-11, yaitu bab 2, perbandingan ajaran ilmu kalam. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat, adapun peta konsep dari pelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu aliran ilmu kalam, yang di dalamnya kita membahas aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Murji'ah, aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, dan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, dan Al-Maturidiyah. Kita pada kesempatan kali ini akan bersama membahas tentang perbandingan ajaran ilmu kalam. Bab 2, aliran ilmu kalam. Tujuan pembelajaran: setelah memahami materi, peserta didik diharapkan dapat memahami materi terkait perbandingan ajaran aliran kalam dengan baik. Yang kedua, mengkritisi materi terkait perbandingan ajaran aliran kalam dengan baik. Dan yang ketiga, mengomunikasikan materi terkait perbandingan ajaran aliran kalam dengan baik. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. Yang pertama, akal dan wahyu. Menurut aliran Mu'tazilah, pokok-pokok pengetahuan tentang Tuhan serta kriteria baik dan buruk dan mensyukuri nikmat adalah wajib. Sebelum turunnya wahyu, hal ini berarti bahwa mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, serta mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk dapat diketahui oleh akal manusia. Sehingga seandainya tidak ada wahyu, manusia tetap dapat mengetahuinya, yaitu dengan penalaran akalnya. Manusia bisa berkesimpulan bahwa berterima kasih kepada Tuhan adalah wajib sebelum datangnya wahyu. Wahyu memiliki fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui akal. Hanya saja menurut Mu'tazilah, wahyu tidak selamanya yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Karena akal bagi Mu'tazilah dapat mengetahui sebagian yang baik dan sebagian dari yang buruk. Dalam artian, akal dapat mengetahui garis-garis besarnya, sedangkan rinciannya diperoleh melalui wahyu. Menurut aliran Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari menjelaskan yang menentukan baik dan buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Akal tidak berperan dalam hal tersebut. Sehingga kalau dikatakan bohong itu adalah buruk karena wahyulah yang menetapkannya. Menurut aliran Maturidiyah, aliran Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan. Akan tetapi yang menetapkannya adalah wahyu. Begitu pula tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal, sehingga sangat diperlukan wahyu, termasuk menjelaskan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Sedangkan Al-Bazdawi berpendapat bahwa semua pengetahuan dapat dicapai oleh akal, sedang kewajiban-kewajiban diketahui melalui wahyu. 2. Iman dan kufur. Menurut aliran Khawarij, Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij,
Iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan penentu iman. Maka dari itu bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. Menurut aliran Murji'ah, iman adalah makrifat sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak memengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunatkan. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengamalan sangat berpengaruh terhadap iman, sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir karena masih ada unsur lain yang dimiliki, yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. Pelaku dosa besar hanya dikatakan sebagai fasik, bukan mukmin secara mutlak, dan bukan kafir secara mutlak. Manusia dikatakan kafir manakala unsur-unsur iman tidak dimiliki. Menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi syariat atau pengamalan, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Hanya saja dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman tidak cukup dengan iman atau Islam saja, melainkan keduanya harus dipadukan karena iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Tentang iman, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa perbuatan manusia dapat menjadikan iman itu kuat dan lemah. Untuk memperkokoh iman, itu harus menjalankan ketaatan. Iman yang kuat menjadi penghalang dalam berbuat dosa, sementara iman yang lemah memudahkan untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga, perbuatan manusia. Menurut aliran Jabariyah, paham Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dalam mengerjakan perbuatannya, yang menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan. Sehingga paham ini dikenal dengan fatalisme. Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah majbur, terpaksa. Manusia digerakkan Allah, sebagaimana benda-benda yang mati dan tak bernyawa dapat bergerak hanya karena digerakkan oleh Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mempunyai kesamaan dengan paham Qadariyah dalam hal perbuatan manusia, yaitu manusia sendirilah yang menentukan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur. Paham ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad Ibnu Al-Juhani dan Ghailan Al-Dimashqi. Keduanya merupakan orang yang paling awal memperkenalkan pembicaraan tentang Al-Qadar, yaitu kemampuan manusia untuk melakukan perbuatannya. Manusia tidak dikendalikan tetapi dapat memilih. Kebebasan manusia dalam mewujudkan perbuatannya erat kaitannya dengan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan tanggung jawab mengendaki kebebasan. Pemberian siksaan dan pahala tidak relevan kalau manusia tidak aktif. Ia berbuat baik atas kemauannya sendiri, begitu pula sebaliknya. Keterlibatan Tuhan sama sekali tidak ada dalam mewujudkan perbuatan manusia. Menurut aliran Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan, Al-Asy'ari memakai istilah kasb atau perolehan.
Menurut Al-Asy'ari, inti dari kasab itu adalah bahwa sesuatu itu timbul dari yang memperoleh dengan perantaraan daya yang diciptakan Allah. Perbuatan-perbuatan manusia oleh Asy'ari pada hakikatnya diadakan oleh Allah. Semua itu mencakup perbuatan-perbuatan, gerakan refleks, dan perbuatan-perbuatan manusia. Menurut aliran Maturidiyah, Maturidiyah Samarkand memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian halnya dengan pengiriman Rasul. Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai faham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Namun Tuhan pasti menepati janjinya seperti memberi upah orang yang telah berbuat kebaikan. Tentang kekuasaan Tuhan dan kehendak mutlak Tuhan tidak bersifat wajib atau jaiz. 3. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Aliran Mu'tazilah sepakat bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya baik dan buruk. Wasil bin Atha berpendapat bahwa manusia bebas dalam perbuatannya. Dia tidak dipaksa agar dengan demikian maka keadilan Tuhan terwujud. Paham ini didasari oleh paham mereka tentang keadilan Allah, sebab tidak benar manusia diberi beban kemudian dibatasi kebebasannya atau tidak diberikan kemampuan untuk mewujudkan apa yang dibebankan kepadanya. Tuhan itu adil kalau manusia diberi kehendak untuk memilih perbuatan yang diinginkannya dan diberi kemampuan untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Di atas perbuatannya itulah maka Tuhan memberikannya imbalan pahala atau siksa yang sesuai dan ancamannya. Menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak. Sebab sekiranya sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, atau sekiranya dalam kekuasaannya terjadi apa yang tidak dikehendakinya, maka hal ini akan berarti bahwa Allah itu lemah atau lupa. Sedangkan sifat lemah atau lupa adalah mustahil bagi Allah. Allah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk perbuatan baik atau perbuatan buruk. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat, Madrasah Aliyah kelas 11 atau yang sederajat, terima kasih dan semoga bermanfaat. Tugas buatlah ringkasan dan akan kita presentasikan bersama-sama nanti di depan kelas saat pembelajaran sudah dapat dilakukan dengan tatap muka. Demikian, walafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.